صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد. Kalau malah ada anak bimau komina ada malah ada dalam karta malah dalam perizah malah ada dalam kita malah bersyukur kita malah Al-Qur'an dalam nama Rabbana taufirna wa lana kunna minal muslimin Rabbana habna min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله ومن تبعهم باحسان الى يوم القيامه. اما بعد, hadirin wal hadirat yang kami hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah serta hidayahnya kepada kita semua. Juga syukur atas nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat wal afiat, sehingga pada hari ini, pagi ini kita masih bisa bangun untuk melaksanakan kewajiban kita ini sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan silaturahmi rutin, yaitu gerakan Cinta Masjid atau GCM, sholat subuh keliling putaran 193. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan juga kita semua umatnya yang senantiasa istiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini pelaksanaan subuh keliling gerakan Cinta Masjid putaran ke-193 yang kami hormati Ustaz Haji Dr. Andes Nasir Ahmad MPD selaku Ketua DKM Masjid Baitul Makmur, yang kami hormati Ustaz Haji Suwaidi Husni LCMA, yang kami hormati Ustaz Dr. Andes Ahmad Subuki Uki sebagai Wakil Ketua DKM Masjid Baitul Makmur, yang kami hormati Ustaz Haji Bahrum SAG MAG sebagai Ketua GCM, yang kami hormati Ustaz Haji Iskandar SPDI sebagai penasehat dari Gerakan Cinta Masjid, yang kami hormati Ustaz Haji Khair Afandi SPDI sebagai pengasuh Pondok Pesantren Fazlul Qaid, Ustaz Haji Bahrudin SAGMM, mudah-mudahan beliau hadir sebagai pengasuh Pondok Pesantren Al-Kamilah, yang kami hormati Sayyidul Qaum yaitu Ketua RW 010 Bapak Azwar Komplek Permata Bensen Blok Emerald, dan juga kepada Ketua RT 01, 02, 03 dan 04. Juga yang kami hormati Ustaz Anwar Sadat sebagai penggerak dari GCM, dan kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak kami sebutkan satu persatu namanya, namun tidak menghormati hormat dan ta'zim kami. Untuk itu kita mulai dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan berkat suratul Fatihah Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua, memberikan banyak umur kepada kita semua, dan mendapatkan
rezeki yang halal barokah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa qalidan shalihah wa ila haratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lanjut ke acara berikutnya, yakni sambutan dari Ketua DKI Masjid Baitul Maqmur, Yang Ustaz Haji Dr. Dadas Asif Ahmad MPD. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala ta'ala fil Qur'ani a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wassari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ayat. Yang saya hormati Ustaz dan sekaligus suri kita semua, Kiai Haji Khoirapani. Yang saya hormati para asatidz, yang saya hormati Presiden Gerakan Cinta Masjid yang kedua yaitu Ustaz Bahru SAG Karachi. Yang saya hormati mantan Presiden GCM yang pertama yaitu Ustaz Iskandar. Yang saya hormati Ketua RW kita RW 10 Bapak Azwar. Yang saya hormati para Ketua RT 1, 2, 3, 4 di lingkungan yang berhormatan Mesir. Dan yang saya hormati hadirin para jemaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang baik ini, yang hikmah ini, kita menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur atas segala anugerah yang Allah berikan kepada kita. Yang alhamdulillah di pagi yang sejuk ini kita bisa bermuajahah dalam rangka menggapai mardatillah karena Allah Subhanahu wa taala melalui acara suri subuh keliling dari Gerakan Cinta Masjid. Yang alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kami di Baitul Maqmur ketempatan, kalau tidak salah keempat kali ini ya. Mudah-mudahan kebersamaan kita, kehadiran kita semua akan meningkatkan gairah kita dalam rangka meningkatkan iman Islam dan takwa kita. Tidak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Habibana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kehadiran subuh keliling Gerakan Cinta Masjid yang kalau tidak salah memasuki putaran 159 ya, 193, sebuah kegiatan yang luar biasa. Saya pikir kegiatan yang bisa memberikan gairah kita, gairah silaturahmi kita, gairah saling berbagi kita, gairah saling toleransi, gairah saling menyapa dan sebagainya. Ini adalah sebuah nilai positif dari Gerakan Cinta Masjid melalui subuh keliling ini. Saya pikir di tempat-tempat lain saya juga pernah ingin menggagas gitu di kelurahan ini agak sulit, tapi luar biasa di kita sudah sampai putaran 93. Ini semua tiada lain dan tiada bukan dalam rangka menggapai ijazah yang akan bertitel MM dari UGM. Apa itu ijazah bertitel MM? Bertitel Mukminin Muttaqin dari UGM, usaha menggapai mardatillah, usaha menggapai mahabbah, usaha menggapai maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Ya kita jangan terpancing ya apa istilahnya palsu sebagai UGM seperti itu, tapi UGM di sini beda, usaha menggapai mardatillah. Oleh karena itu yang berbahagia, sebuah kebanggaan bagi kita dengan kehadiran kita ini. Ya tentu bukan sesuatu yang simpel saya pikir.
Bapak-bapak sekalian hadir ke sini kan memerlukan effort ya, memerlukan usaha ya. Kalau kita mikir zona nyaman di sini aja lah solusi ini ya, sama baik gitu. Tapi dengan gerakan cinta masjid ini kita hadir ya di tempat ini, di tempat yang sederhana inilah. Oleh karena itulah kami sebagai ketua DKM di sini, sebagai pengurus ini mengucapkan ahlan wa sahlan, welcome ya. Selamat datang di masjid yang kami muliakan ini, Masjid Baitul Makmur ya. Barangkali mungkin bapak jemaah ya bertanya-tanya kok ya Baitul Makmur masih gini-gini aja kan ya. Insya Allah ke depannya kita ingin mengupgrade ya, memakmurkan, mendesain kembali masjid kita ini ya, mudah-mudahan. Oleh karena itulah kami berbahagia. Jadi sekali lagi kegiatan ini adalah kegiatan dalam rangka meningkatkan kekuatan iman dan Islam kita ya. Al-mu'minun qawiyyun khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min dhaifin wa fi kulli khairan. Kata Rasul, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala dari mukmin yang dhaif ya. Tetapi dalam keduanya ada kebaikan. Kita sedang membangun diri kita menjadi orang-orang mukmin yang kuat. Ya. Dengan kehadiran kita sedang menggalang ya, bagaimana menggalang dana untuk Palestina, bagaimana menggalang dakwah dan sebagainya. Kami sering kedatangan ini. Ini adalah sebuah berkah dari kehadiran dari gerakan cinta masjid kita ini, luar biasa. Oleh karena itulah kami berbahagia, marilah kita tingkatkan ya keberadaan gerakan cinta masjid ini yang dulu alhamdulillah digagas oleh Ustaz Iskandar, dan kita sekarang menikmatinya. Kita terus tingkatkan dalam rangka apa? Meningkatkan silaturahmi. Man ahabba an yusatalahu fi rizqihi wa yursalahu fi asalihi wa yasirahim. Kata Rasul, barang siapa yang ingin memanjangkan umurnya dan dimurahkan rezekinya, maka tingkatkanlah hubungan silaturahmi. Kita semua sedang membangun itu. Tanpa silaturahmi di dalam dunia dan hidup pikuk sekarang ini, kita mungkin akan tertinggal. Oleh karena itulah kebenaran kita akan menjadi besar ya, kalau kita senantiasa meningkatkan silaturahmi. Oleh karena itu hari berbahagia kehadiran dan terjadinya terpelaksanaan suling subuh keliling di Masjid Baitul Makmur ini tidak terlepas dari kerjasama kita semua. Oleh karena itulah saya mengucapkan syukran jidan kepada ya pengurus GCM yang mengarahkan dan memberikan support untuk pelaksanaan ini. Yang kedua juga kami mengucapkan terima kasih pada panitia dari Baitul Makmur yang dengan ya bekerja keras menghadirkan subuh keliling saat ini, dan terutama kepada ibu-ibu nih, barangkali ada yang tidak tidur ya, mempersiapkan untuk ramah mama ya, ramah tamah ya. Nanti insya Allah ya kami menyediakan ya makanan ya, mungkin kalau nggak sekedar ala kadarnya, ala awet lah. Misalnya kalau dari seorang awet ternyata singkatan dari American Warteg bukan ya, paling tidak ala kadarnya. Nanti kita ya akan bersantap jasmani ya dengan hidangan ala kadarnya. Mudah-mudahan kita semua yang mendukung gerakan cinta masjid dan terlaksana di masjid kami yang berhormat institusi ini, selalu Allah beri keberkahan, kesehatan walafiat dalam rangka menjadikan media anugerah yang Allah berikan kepada kita berupa kesehatan sebagai media tadi untuk menggapai muttaqin mukminin, untuk menggapai mablaghillah mahabbah ya, dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diajarkan kepada kami oleh Ustaz Khairul Pandi dalam kajian tasawuf ya, ma'rifah. Hari berbahagia dalam rangka juga meningkatkan ya keimanan dan kemampuan masjid kami ini. Kami senantiasa menyelenggarakan ngopi susu ya, ngobrol bareng perkara iman Islam. Susu itu sesudah subuh ya, dimana minggu pertama ini diisi oleh kajian tasawuf oleh Yai Ustaz Khairul Pandi, minggu kedua Dr. Satibi ya dalam kajian tafsir, dan minggu ketiga
Ustaz Suhaidi LCMA Al-Hafid, ya, apa tadi apa? Hadis apa ini? Abu Hurairah Sohi dan minggu keempat ya, kajian fikih bersama Dr. Jubaidi, ya, beliau salah satu dari ketua umum MUI pusat, dan juga di minggu kelima ya ada kajian tematik ya dengan Ustaz Firdaus, ya, Ahmad Al-Faruqi, ya. Dan juga ada kegiatan yang tahsin di hari Sabtu ya bersama Ustaz Suhaidi. Juga kita menyelenggarakan TPA, RA, dan juga majelis dan sebagainya. Inilah dalam rangka apa? Tadi menggapai ijazah asli untuk meraih titel sarjana, ya, muttaqin dan mukminin. Oleh karena itu, yang berbahagia, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada kehadiran jemaah semua. Ya, tanpa bapak-bapak sekalian mungkin kami tidak ada apa-apanya, gitu, ya. Karena itu kehadiran bapak-bapak kan membawa berkah juga kepada kita. Sama juga kita saling berkunjung dalam rangka memakmurkan gerakan cinta masjid. Dan terakhir juga tentunya seperti pepatah tiada gading yang tak retak. Karena itulah kami juga menyadari ada kekurangan dalam penyambutan, mungkin juga kekurangan lagi dan sebagainya. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat dan irodah kepada kita sekalian melalui pelaksanaan gerakan cinta masjid subuh keliling tingkat Kulon Suruh ini. Demikian yang bisa disampaikan, tidak kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah sambutan yang disampaikan oleh Ketua DKM Masjid Baitul Makmur Ustaz Haji Dr. Nasir Ahmad MPD. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk acara selanjutnya, ini acara puncak tausiah agama sekaligus doa penutup yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Ustaz Kaji Khalid Ahmad SPD. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil hadi liman yasha'u bi fadlihi wa yudillu liman yasha'u bi 'adlihi. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dihi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. وبعد فقال الله تعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang sama-sama kita hormati dan Allah muliakan seluruh pengurus DKM Masjid Baitul Makmur, terkhusus Bapak Ketua yakni Bapak Ustaz Haji Asep Ahmad Zainab beserta para pengurusnya yang sama-sama kita hormati, guru kita yang sama-sama hadir, para asatiz, para kiai, para hujjaj dan seluruh tokoh masyarakat, dan juga tentunya yang sama-sama kita hormati dan Allah muliakan seluruh pengurus GCN
Gerakan Cinta Masjid, dan juga para jamaah sekalian, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izin Allah, walaupun kemarin Ustaz Asep hubungi saya, tadinya saya mau tolak karena pas kebetulan kata Ustaz Asep besok minggunya nggak ada pengajian lagi Ustaz ya, jadi ngajinya dialihkan aja di subuh keliling. Makanya alhamdulillah kemarin saya masih belum bisa kemana-mana. Pagi ini alhamdulillah dengan izin Allah sudah bisa beraktivitas kembali. Karena jujur kemarin seperti tadi Ustaz Anwar bilang, bukan hanya saya yang kena, saya kenanya itu belakangan. Jadi pulang hari santri, anak-anak santri itu hampir 70% sakit, dan sakitnya sama, batuk, pilek, demam tinggi, luar biasa. Akhirnya yang tersisa cuma 5 orangan atau 10 orang ngurusin yang sakit. Akhirnya mereka ikut sakit juga. Ketika begitu ustaz-ustaznya sakit juga, saya belum sakit. Akhirnya saya putuskan, saya panggil wali santri, tolong bawa santri-santri anak-anaknya pulang aja, diliburkan 1 minggu. Mereka pulang, mungkin salaman sama saya, mereka pulang, saya kena sakit hampir seminggu gitu. Jadi kurang. Jadi kalau kelihatan sekarang agak layu, emang belum apa-apa, belum seger lagi. Doanya dari semuanya, insya Allah wasilah kita silaturahim di gerak di subuh keliling ini, Allah berikan sehat buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi kita Habib al-Karim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabat, tabi'in, dan juga kita selaku umat Rasulullah, mudah-mudahan istiqomah menjalankan ajarannya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sering kita, apalagi di bulan Ramadan ya, kalau bulan Ramadan kita ada satu doa yang sering kita baca, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Atau yang sering baca Latin hadar ya, setelah doa nanti baca Fatihah ada baca lagi nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, saya minta padamu ya Allah, ridhoka akan keriduan, wal jannah, dan minta akan surga. Wa na'udzubika, dan begitu juga kami meminta kepadamu ya Allah, min sakhatika, dari kemurkaan, minta perlindungan daripada murkamu ya Allah, wan nar, dan juga api neraka. Sementara doa itu sering kita panjatkan, cuma yang ada dalam hati kita, yang ada dalam mindset kita, dan sering kita praktekkan, kita lebih ngejar kepada surganya. Betul apa betul? Kita lebih takut sama neraka. Kita yang awam nih kalau ditanya, ibadah sama Allah, melaksanakan kewajiban kepada Allah, tujuannya biar apa? Biar masuk surga. Biar masuk surga, biar gak masuk neraka. Padahal dari doa ini jelas, yang namanya surga itu adalah hanya sebahagian bentuk daripada keriduan Allah. Yang harusnya kita dahulukan itu, kita mencari ridho Allah. Kita mencari ridho Allah. Bahkan ada seorang ulama sufi, Sufyan As-Tsauri, dan
Siti Rabi'atul Adawiyah. Suatu saat Sufyan As-Sauri ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang tadi. Doa itu dibolak-balik, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Terdengar oleh Siti Rabi'atul Adawiyah. Terus dibolak-balik itu doa. Setelah selesai Sufyan As-Sauri berdoa, Siti Rabi'atul Adawiyah menghampiri Sufyan As-Sauri. Ya Sufyan, anta ghairu adil. Wahai Sufyan, engkau doa seperti itu, engkau itu gak adil. Minta ridho kepada Allah, bahkan minta surganya Allah. Sementara wa kaifa ala ridhoka anhu, bagaimana atas ridhomu terhadap Allah fi qada'i, di dalam ketentuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kadang-kadang kita begini, kita minta ridho sama Allah, nuntut ridho sama Allah, sementara apakah kita sudah ridho dengan segala ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena memang inilah letak, seperti hal yang telah diceritakan juga. Nabi Musa, gelarnya apa? Nabi Musa. Kalimullah. Karena Nabi Musa pernah berbicara langsung dengan wa kallamallahu Musa taklima. Kalau Nabi Ibrahim Khalilullah. Kalau Nabi Muhammad Habibullah. Dan inilah yang terjadi. Nah, Nabi Musa alaihissalam, karena dia gelarnya juga Kalimullah, dekat dengan Allah, dia berdialog kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi, wahai Allah Tuhanku, dullani ala amali, tunjukkan kepadaku atas satu pekerjaan, idza amiltu, ketika aku mengerjakan kepada pekerjaan itu, radita anhu, engkau ridho terhadap diriku, bihi, dengan itu pekerjaan. Jadi Nabi Musa minta sama Allah, ya Allah, pekerjaan apa sih yang kalau aku lakuin itu pekerjaan, engkau bakal ridho terhadap aku dengan itu pekerjaan. Nabi Musa, apa jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya Musa, innaka la tutiku ala dzalika. Musa, sekalipun aku bilang kepada kamu, sampaikan kepada kamu, engkau gak bakal mampu melaksanakan pekerjaan itu. Tuh, levelnya Nabi Musa aja bilang begitu sama Allah, apalagi levelnya ini. Pekerjaan yang ketika kita ngerjain Allah ridho sama kita. Sementara kita sholat 5 waktu, tiap waktu kita sholat, Ramadan, puasanya. Lantas, apakah kita udah tahu dengan sholat kita Allah ridho terhadap kita? Apakah kita udah yakin dengan puasa Ramadan yang kita lakuin Allah udah ridho sama kita? Sementara tadi dibilang di awal, kalau Allah sudah ridho, maka sebahagian kecil daripada ridhonya Allah, Allah siapkan surga. Nabi Musa dibilang begitu sama Allah, engkau gak bakal bisa. Terus Nabi Musa alaihissalam, fa kharra
Musa rafi'an mutadarrian. Di situ Nabi Musa tersungkur, tertunduk sambil ruku dan sambil bertawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dibilang begitu, level ente aja gak bakal mampu, kata Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, walaupun engkau tidak mampu melaksanakan itu, maka bagaimana engkau bisa mendapatkan ridhoku itu? Maka ketika aku ridho terhadapmu, apakah engkau sudah ridho terhadap ketentuan? Nah, ini yang sulit. Kalau kita mayoritasnya sekarang, kira-kira kalau Allah takdirin yang bagus, ridho gak jadi? Dikasih seneng hidup, ridho gak? Dikasih kaya, ridho gak? Giliran Allah takdirin kita, nentuin kita hidup dikasih ujian, kira-kira kita ridho gak? Yang sulit, pengennya seneng terus. Karena memang saya pegang tasawuf, jadi kita main tasawuf ya, dikit-dikit aja. Tuh begitu. Jadi yang namanya Allah itu ridho, maka kita juga harus ridho. Radhiyallahu anhum wa radu an. Gak bisa Allah Tuhan. Allah mengasih rezeki sama kita, ngasih segala macamnya, kita udah ridho sama kita buat kehidupan kita di dunia. Cuma yang dikasih sama Allah buat kita, kita ridho gak sama Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita mengukur balik lagi, kita lahir ke alam dunia ini aja gak bawa sehelai, telanjang semuanya. Kali-kali lahir bawa lempengan emas atau lempeng mah lumayan, emas lagi mahal. Ada orang semuanya dikasih sama Allah, sampai kita saat ini punya ini, punya itu, pengasih Allah. Jadi kalau mau diukur-ukur, banyakkan nikmat Allah, banyakkan ujian dari Allah. Cuma kenikmatan yang banyak ini hilang ketika Allah berikan ujian yang sedikit dalam kehidupan. Terus bagaimana kita yang mungkin banyak enggak ridhonya dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Apalagi yang lahir, yang mungkin orang tuanya pengen tinggi, lahir pendek. Yang pengen putih, lahirnya hitam. Ya. Ingin hidungnya mancung, pesek. Nah, kira-kira gimana ridho makan? Kita mah ridho udah seminggu baru ridho, ya. Hilang motor, gimana hilang motor? Kira-kira ridho nggak? Oh, ya kan kita begitu. Kita lagi ibadah aja yang diingat bukan Allah, yang diingat badan kita. Apalagi tadi yang motor ikat di kursi, waduh, ntar motor diambil kan kayaknya. Sekarang lagi ngaji tuh, sudah banyak kumpul-kumpul, kan sedang pada yang ambil. Baru kemarin beli lagi begitu. Ya. Jadi kita harus seperti itu. Kuncinya kita pengen mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Inna ridho, ya kata Allah Subhanahu wa taala, ala ridhoka. Sesungguhnya ridhoku wahai Musa, ala ridhoka, itu atas terletak kepada keriduanmu, ala qadai, atas ketentuan. Jadi kita hidup tinggal menerima ketentuan Allah dan kita syukuri. Yang enak-enak kita
syukurin. Yang kagak enak kita sabar. Sabar itu apa? Hah? Nerima kan? Nerima dalam keadaan tidak mengenakan. Dikasih sakit, alhamdulillah. Sholat jalan terus, ngaji jalan terus. Gara-gara sakit doang, sholat udah kagak. Namanya gak nerima sakit. Disalahin sakit, gak sholat. Ya, lagi kagak enak aja suruh nerima. Jadi kuncinya hidup kita ingin mendapat ridho dari Allah itu kuncinya udah terima segala ketentuan Allah, dan itulah yang namanya rukun iman kita. Iman kepada Allah dan qadar. Bukan percaya doang, tapi harus diyakini dan dipraktekkan bentuk percaya kita, bentuk keimanan kita atas ketentuan dan keputusan Allah. Qadanya Allah adalah ketentuan di zaman azali, jauh 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan makhluk. Ini kita udah ditulis sama Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan qalamnya Allah di Lauhul Mahfuz. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ditulis semuanya. Termasuk yang belum terjadi, termasuk mungkin calon bakal cicit-cicit kita itu pasangannya udah ditulis. Gak ada faktor kebetulan, gak ada. Semuanya atas ketentuan Allah, qadanya Allah. Terjadilah seperti ini, kita terlahir, namanya qadar, takdir terlahir. Sampai kita berjodoh ketemu itu ditulis tuh di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum diciptakan alam dunia ini, makhluk-makhluk Allah semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana? Tinggal jalan aja kehidupan kita. Tugas kita selaku makhluk kata Allah apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tinggal ibadah aja. Patuh aja, Allah punya aturan, ikutin aturan Allah. Ya kan? Kalau ibadah doang di mana mau makan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Enggak ada tuh di seluruh makhluk Allah yang hidup kecuali Allah yang tanggung rizkinya. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka. Kata Allah, perintahin aja keluarga untuk sholat. Wastabir 'alaiha, sabar laksanakan sholat subuh apalagi berat. La nas'aluka rizqan, kami gak minta rizki darimu, gak nyuruh nyari rizki buat kamu sendiri, gak. Nahnu narzuquka, aku yang memberikan rizki kepadamu. Begitu. Allah yang udah garansi, masa kita gak yakin? Punya bos gak? Yang kerja? Punya perusahaan? Kata perusahaan, kata bos, tergaji tiap akhir bulan 10 juta. Kira-kira kita kerja tiap hari, punya mikirin duit 10 juta gak? Hah? Punya gak? Suruh nyariin duit 10 juta itu gak? Kenapa? Udah ada yang jamin siapa? Bos kita, itu orang yang jamin, kita udah percaya. Pokoknya tugas saya kerja. Urusan 10 juta, urusan bos. Makanya kita gak pusing nyari 10 juta buat akhir bulan, karena bos udah siapin. Ini manusia yang janjiin, kita percaya. Allah yang menciptakan manusia yang udah janjiin. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka. Aku gak nyuruh kamu minta cari rizki, kami kata Allah yang memberikan rizki kepada tuh. Cuma kita salah. Kata Allah suruh ibadah, ikhtiar aja ikhtiar, urusan hasil urusan
Allah, kita malah ngambil tugasnya Allah, seolah-olah kita yang ngasih rezeki anak bini kita, betul? Akhirnya puyeng kita. Kenapa? Kata Allah, lu ngambil bagian gua, job gua tuh ngasih rezeki, lu puyeng sendiri. Lu puyeng dengan baik apa rezeki anak bini lu. Kata Allah, kalau lu begitu, ya udah terserah, lu urus sendiri anak bini lu rezekinya. Akhirnya hidup susah. Kenapa? Karena kita ngambil jobnya Allah, yang harusnya Allah kasih rezeki buat dia. Karena kita ngambil jobnya Allah, ngerasa kita yang kasih rezeki buat anak bini kita, hidup kita susah. Bukan tadi kita mah ikhtiar aja, tapi di tengah ikhtiar jangan lupa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ibadah kepada Allah. Nah, mudah-mudahan ini juga kegiatan kita subuh keliling ini, adanya silaturahim, sholat subuh berjamaah dan lain sebagainya, ada majlis ilmunya, ini menjadi wasilah kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah ridho terhadap kita, hidup di dunia Allah akan cukupkan semuanya. Gak perlu diminta apa-apa, Allah udah ridho, maka segala kebutuhan Allah akan kasih. Begitu juga untuk akhirat, bukan hanya surga, tetapi apa-apa yang kau inginkan, selebihnya apa yang telah diceritakan kenikmatan surga, Allah akan berikan kepada orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita semuanya sama-sama mendengarkan tausiah agama sampai dengan Ustaz yang harapan SBY. Mudah-mudahan kita semua dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Informasi dari pengurus KJM, total dari uang sholawat ini sebesar Rp747.000 dan diserahkan kepada pengurus DKM Masjid Baitul Ma'mur. Dan untuk acara terakhir, karena waktu sudah surut, untuk itu pembacaan doa penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah ya Allah ya Maulana ya Mahmud. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Ya dzal jalali wal ikram, sallim radhiyallahu ta'ala an kulli ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shalatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa tadbirana biha min jamil ajal wa tusaluna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha as-salawat min jamil khairat wa barakati wa badal mamati ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mughni ya Mu'id ya Rahman ya Rahim ya Wadud. Aghnina bi halalika haramika wa bi ta'atika fadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dini wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afwa wal ghina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma.
Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afa inda hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah doa penutup yang sudah dibacakan. Mudah-mudahan kita semua yang mempunyai dosa-dosanya dan juga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua atas nama pengurus DKM Masjid Baitul Maqdis mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas kesalahan atau kehilafan yang dilihat ataupun yang dirasa. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Para jemaah untuk kopi dan tehnya untuk disingkirkan dan kita akan bersalam-salaman dan juga sudah disediakan untuk santapan jasmani. Demikianlah acara Gerakan Cinta Masjid Utara 193 Utara. Allah Subhanahu wa taala memberikan panjang umur kepada kita semua. Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi